Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan akan segera dicampakkan oleh selingkuhannya. Nah, jadi ketika mantan mengkhianati kita, sebenarnya tanda-tanda bahwa mantan akan segera dicampakkan oleh selingkuhannya itu sudah terlihat amat sangat jelas ya. Dan mungkin tidak butuh menunggu waktu yang terlalu lama, kita akan segera melihat hasilnya. Ada 3 ciri-ciri atau tanda-tanda ketika mantan ini akan segera dicampakkan. Yang pertama, mantan adalah orang yang memprofilkan dirinya sebagai orang kaya dan sukses. Mencitrakan dirinya sebagai orang yang kaya raya, punya segalanya, dan seterusnya. Ini kan zaman pencitraan ya, karena ada media sosial. Kalau zaman dulu tidak bisa seperti ini. Ya, zaman dulu kita mau pencitraan pakai apa? Pasang iklan di televisi mahal, kan gitu. Kalau zaman sekarang, semua orang bisa berfoto di depan mobil orang lain, yang penting tidak kelihatan platnya, kan foto dari samping tidak kelihatan platnya tuh. Posting di media sosial dan semua orang akan berpikir itu mobil dia. Ya, kan nyari mobil bagus-bagus tuh banyak tuh di parkiran mall dan seterusnya, numpang berfoto saja. Orang bisa berfoto di perumahan yang mewah, di depan rumah-rumah yang megah, foto di depan pagarnya, yang penting tidak kelihatan nomor rumahnya. Semua orang langsung berpikir, wah ini orang kaya. Ya, orang bisa kelihatan ganteng dan seterusnya dengan mengedit fotonya dan seterusnya. Nah, jadi itulah yang mantan lakukan selama ini untuk menarik perhatian. Nah, di antara yang kena dengan pesona mantan ini adalah selingkuhannya sekarang. Dia berpikir bahwa mantan ini kaya raya, seperti apa yang dia lihat di media sosialnya mantan. Ya. Yang kedua cirinya, mantan adalah orang yang pekerjaannya serabutan. Pekerjaannya tidak jelas, ya. Kadang memang bekerja, tapi lebih banyak nganggurnya. Pendapatannya bahkan tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya sendiri sehari-hari. Ya. Artinya untuk kebutuhannya lebih banyak kita yang mensupport. Ya. Bahkan misal kalau mantan ini merokok, untuk beli rokok saja, ya misal laki-laki ini kan, untuk beli rokok saja, ini yang wanita harus membelikan. Karena dari pendapatan mantan tidak pernah cukup. Bayangkan kalau rokok sekarang harganya Rp30.000, mantan bekerja seminggu sekali, sebulan sekali, pendapatannya Rp500.000, dia merokok setiap hari 1 bungkus. Ya, jadi 1 bulan itu sudah 1 juta. Bahkan untuk kebutuhannya sehari-hari pun harus disupport. Nah, maka ketika dia bersama orang ketiga, ya, dengan pekerjaan yang tidak jelas, dia masih bisa menutup-nutupinya. Ya, pokoknya pakai baju yang bagus, padahal baju itu juga yang belikan kita ya. Misal suami istri ini, kemudian suaminya mengkhianati. Nah, suaminya ketika selingkuh itu padahal yang belikan baju istrinya nih. Baju-baju yang keren, mobil juga mobil istrinya, dan seterusnya. Nah, dia masih bisa tuh menutupi penganggurannya tadi ya dengan pura-pura bekerja. Datang pakai baju setelan yang rapi dan seterusnya, kemudian bilang ke selingkuhannya,
"Aa mau kerja dulu ya dek," kan gitu ya. Padahal dia balik ke rumah tidur tuh. Kemudian jalan lagi. Nah, tetapi ketika dia sudah berhadap-hadapan dengan berbagai permintaan-permintaan dari selingkuhannya yang berpikir bahwa dia orang kaya, maka mulailah mantan akan stres. Nah, dan yang ketiga nih kombinasinya, yang paling penting. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang ketiga nih kombinasinya, ada memang selingkuhan itu atau orang ketiga itu yang mau menerima mantan apa adanya, tapi jumlahnya sedikit sekali. Ketika mantan memprofilkan dirinya, mencitrakan dirinya sebagai orang kaya dan orang sukses, ya, maka ketertarikan dari orang ketiga kepada dia karena faktor sukses dan kayanya. Padahal pekerjaan mantan tidak jelas, mantan juga semi menganggur, ya setengah menganggur. Nah, jadi kombinasinya yang ketiga, ketertarikan orang ketiga kepada mantan ya karena duitnya mantan, bukan karena mantannya. Jadi cocok sudah. Mantan mencitrakan dirinya orang kaya, sementara dia sendiri pekerjaannya serabutan, dan orang ketiga yang tertarik kepada mantan adalah orang yang matre. Kan kita bisa lihat juga tuh. Kita bisa menilai orang ketiga ini seperti apa. Karena orang ketiga itu kan ada yang memang sudah kita kenal ya. Ada teman makan teman tuh ya. Kita sudah kenal dia, enggak taunya dia merebut pasangan kita. Ada. Tapi ada juga kan orang ketiga, seseorang yang sama sekali asing dan baru bagi kita. Tapi kan kita bisa ngintip media sosialnya. Kita bisa menilai orang ini kira-kira seperti apa. Kalau kita lihat gaya hidupnya luar biasa, mewah, belanja terus, foya-foya. Tapi kita juga tidak menemukan sebenarnya orang ini bekerjanya jadi apa? Dari mana nih sumber duitnya untuk foya-foya? Kita intip lagi, lebih teliti. Oh, ternyata dia gonta-ganti pasangan. Yang membiayai gaya hidupnya tadi adalah pasangan-pasangannya. Begitu pasangannya duitnya habis, dia campakkan dan cari orang lain yang duitnya masih banyak. Dan itulah yang terjadi pada mantan. Realitanya begitu, orang ketiga ini, selingkuhannya mantan ini tahu mantan cuman gaya saja, ndak punya apa-apa, maka mantan akan segera dia campakkan. Karena memang bukan orangnya yang dia inginkan, tetapi duitnya yang dia butuhkan untuk membiayai gaya hidupnya yang belanja-belanja, foya-foya, dan senang-senang tadi. Ya. Itu selalu saya katakan, orang yang tidak pandai bersyukur dengan pasangannya, yang dia akan dapatkan adalah azab dunia. Sudahlah duit habis, tidak punya apa-apa, bahkan sekarang rumah pun tidak punya. Kan misal suami istri itu bercerai, selama ini menempati rumah, tetapi itu milik istrinya, warisan orang tua istrinya. Begitu dia mengkhianati ya harus keluar dong dari rumah. Ya, rumah saja tidak punya dan dicampakkan pula oleh orang ketiga. Itu adalah azab dunia yang luar biasa besarnya. Karena apa? Tidak bersyukur dengan pasangan yang ada, yang baik, yang setia, tidak minta macam-macam, dan membuat hidupnya tenang selama ini. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.